adik-adik Jalkids. Wah, apa kabarnya nih kalian semua? Luar biasa? Iya dong ya, karena nih kita habis merayakan kemerdekaannya Indonesia. Yang keberapa tahun deh adik-adik? Yang ke 78. Wah, seru banget ya kemarin. Ada yang ikut lomba 17 Agustus enggak? Wah, banyak ya yang ikut. Adik-adik, kemarin Kak Adel juga ikut lomba 17 Agustusan. Salah satunya Kak Adel ikut lomba jalan sehat. Wah, itu seru banget adik-adik. Kak Adel seneng banget karena di situ kita jalan-jalan keliling kompleks. Kita sambil memuji Tuhan, sambil berdoa buat Indonesia. Terus nih, setiap ada orang yang lewat, kita langsung sapa sambil bilang, "Pak, Bu, merdeka!" Gitu adik-adik. Terus nanti bapak ibunya langsung sambil tersenyum juga bilang, "Merdeka!" Tapi ngomong-ngomong soal merdeka nih adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau bukan cuma Indonesia loh yang merdeka, tapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga sudah merdeka dari ribuan tahun yang lalu. Sejak kapan, Kak? Sejak momen di mana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk kita semua. Untuk apa? Untuk memerdekakan kita dari dosa. Nah, adik-adik, kita udah sering belajar ya di sekolah. Kalau dulu sih Kak Adel namanya PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nggak tahu nih kalau kalian namanya masih sama atau sudah berubah adik-adik. Tapi di mata pelajaran itu kita belajar ya sejarah kemerdekaan Indonesia, ya kan? Kita tahu nih perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia untuk membuat Indonesia merdeka. Tentunya tidak mudah ya adik-adik, bahkan banyak pahlawan yang gugur. Makanya adik-adik, bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawan dengan apa? Membangun Indonesia dengan luar biasa sampai sekarang ini. Supaya perjuangan para pahlawan untuk membuat Indonesia merdeka itu tidak sia-sia. Bagaimana dengan kita adik-adik? Untuk memerdekakan kita semua dari dosa. Ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang mau mengorbankan nyawanya buat kita semua. Padahal kita yang berdosa ya, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya disalib. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita semua. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita, hanya untuk memerdekakan kita dari dosa. Sekarang setelah kalian dengar bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa adik-adik, apa pilihan kalian? Yang pertama, apakah kalian mau tetap hidup dalam dosa? Atau yang kedua, kalian mau hidup melayani orang lain, mengasihi orang lain sama seperti Tuhan Yesus? Mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kalian bilang, "Kak, aku mau dua-duanya, boleh enggak, Kak? Hari ini aku berbuat dosa deh, tapi besok aku janji aku melayani orang lain deh, Kak. Aku mau mengasihi orang lain." Adik-adik, nggak bisa ya. Karena apa? Karena kedua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Jadi kalian harus pilih salah satu. Nah, kita mau bahas ya. Yang pertama, hidup dalam dosa. Adik-adik tahu enggak hidup dalam dosa itu apa sih, Kak? Ada yang tahu? Kak Adel kasih tahu ya adik-adik, hidup dalam dosa artinya melakukan dosa berulang-ulang
dan tidak bertobat sepenuhnya. Contohnya nih, kalian marah-marah sama orang tua atau sama guru di kelas. Kalian tahu itu salah. Terus kalian udah minta maaf sama mama papa, udah minta maaf sama guru kalian. Tapi besoknya diulangi lagi. Itu namanya hidup dalam dosa, adik-adik. Atau ada lagi nih, misalnya kalian pulang sekolah, langsung main game sampai malam, sampai ketiduran. Kalian ndak baca Alkitab, ndak berdoa. Terus kalian ngomong, berdoa sama Tuhan, Tuhan maafin ya kemana aku kecapean habis main game, besok aku janji deh aku baca Alkitab. Tapi besoknya dia tinggal main game lagi, adik-adik, gak baca Alkitab lagi. Itu namanya melakukan dosa berulang-ulang ya adik-adik. Itu hidup dalam dosa. Nah adik-adik, tahu gak akibatnya apa kalau hidup dalam dosa? Tahu gak? Adik-adik, Kak Adel kasih tahu ya, sorga dan neraka itu nyata adik-adik. Bukan cuma cerita dari kakak sekolah minggu yang kalian dengar setiap minggu ya. Itu nyata adanya adik-adik. Kalau kalian ingat peristiwa kenaikan Yesus ke surga adik-adik, dia bilang dia mau menyiapkan rumah di sorga untuk anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus malah sukanya berbuat dosa, hidup dalam dosa, buat Tuhan Yesus sedih terus, kira-kira tempat kita di mana ya adik-adik? Di mana? Kak Adel nggak usah kasih tahu ya, karena Kak Adel yakin adik-adik Jakit nih yang lagi nonton di rumah pasti sudah tahu jawabannya. Tapi Kak Adel berdoa adik-adik, kita semua nanti bisa ketemu bareng-bareng di sorga dan punya kehidupan kekal di sorga. Nah yang kedua, kita mau belajar melayani orang lain dengan kasih. Tapi Kak, itu aku harus gimana Kak melayani orang lain dengan kasih? Emangnya apa Kak itu? Nah adik-adik, simpel aja deh. Kalian ingat gak hukum kasih? Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu kasih gimana Kak? Hayo, tahu ndak lagunya Joel Kids yang kasih? Coba yang tahu di rumah kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Terus lirik selanjutnya apa adik-adik? Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Nah itu adik-adik, kasihnya untuk orang lain yang bisa kita lakukan. Jadi apa? Kalau misalnya nih kita pengen orang lain sabar sama kita, berarti kita juga harus sabar sama orang lain. Kalau kita pengen orang lain baik sama kita, berarti kita juga harus belajar berbuat baik sama orang lain. Simpel deh adik-adik. Kalau misalnya nih kalian lapar, ya kan? Pasti kalian kan langsung minta makan kan sama mama kalian mungkin, atau sama kakak kalian. Pokoknya biar kalian gak lapar lagi. Tapi pernah gak sih kalian terpikir kalau ada orang lain yang kalian lihat lagi kelaparan? Pernah gak kalian tergerak hatinya untuk kasih mereka makan?
Nah, itu adik-adik yang mau kita pelajari hari ini. Seperti judulnya, cares other. Artinya apa? Kita mau belajar punya hati yang peduli sama sesama, peduli sama orang lain. Jadi bukan tentang diri kita sendiri ya adik-adik, tapi kita mau belajar. Kita punya hati di mana kita ketika kita melihat orang lain, kita punya hati yang penuh sama belas kasihan. Kita mau melayani mereka, kita mau mengasihi mereka. Seperti teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Kita tahu ya adik-adik, banyak cerita di Alkitab di mana Tuhan Yesus melayani banyak orang. Baik orang rendah sekalipun adik-adik, Tuhan Yesus tetap kasihi dan Tuhan Yesus tetap layani. Nah adik-adik, seperti temanya nih, peduli sesama, Kak Ada jadi ingat ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa adik-adik. Dia mau berdiri buat satu kota. Ada yang tahu enggak siapa? Depannya A, belakangnya M. Ada yang tahu? Iya, Abraham adik-adik. Waktu Abraham tahu nih bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan karena dosanya yang begitu besar adik-adik, Abraham mau berdiri buat kota Sodom dan Gomora. Abraham tawar-menawar sama Tuhan adik-adik supaya Sodom dan Gomora tidak jadi dimusnahkan. Pertama Abraham bilang, Tuhan, kalau misalnya ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora? Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora karena 50 orang itu. Akhirnya Abraham menawar lagi, Tuhan, kalau 45 orang gimana Tuhan? Terus tawar lagi, Tuhan, kalau 40 orang gimana? Tuhan, kalau 30 orang gimana? Tuhan, kalau 20 orang gimana? Sampai akhirnya yang terakhir adik-adik, Tuhan, apabila hanya ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora? Dan akhirnya adik-adik, setelah Abraham menawar sama Tuhan, akhirnya Tuhan berkata, kalau aku dapati 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan melenyapkan kota itu. Tapi kita tahu ya adik-adik, kisah selanjutnya ternyata Tuhan tidak mendapati 10 orang benar ada di kota Sodom dan Gomora adik-adik. Dan akhirnya kota Sodom dan Gomora kena hujan, belerang dan api. Tapi adik-adik, yang mau Kak Adel tekankan hari ini adalah si Abraham ini yang luar biasa loh adik-adik. Jangankan tawar-menawar sama Tuhan, kita tawar-menawar sama mama aja kadang takut ya adik-adik. Misalnya nih, kita mau beli jajan atau mau beli mainan, kita minta Mah, boleh gak minta 5.000 aja? Terus nanti naik lagi, Mah, jangan marah ya, kalau 10.000 boleh gak? Takut gak adik-adik? Masih takut ya? Apalagi ini Abraham adik-adik, dia berani loh. Dia rela, dia berdiri buat kota Sodom dan Gomora. Dia tawar-menawar sama Tuhan. Walaupun nih adik-adik, sebenarnya Sodom dan Gomora mau diselamatkan atau tidak, itu gak ada pengaruhnya sama Abraham. Abraham akan tetap selamat adik-adik, tidak terpengaruh apa-apa. Tapi Abraham punya hati yang peduli sama sesama. Dia peduli sama kota Sodom dan Gomora adik-adik. Jadinya apa? Dia mau berdiri buat kota Sodom dan Gomora. Hari ini Kak Adel berdoa, ada hati yang mau melayani sesama, melayani orang lain dengan kasih, diturunkan buat
kita semua. Gak mudah ya adik-adik, apalagi kadang kita mikir, Tuhan kan aku yang lebih butuh, Tuhan aku tuh maunya dilayani, bukan aku yang melayani. Tapi Kak Adil mau ajak kita semua hari ini minta sama Tuhan supaya kita punya hati yang peduli, yang mau melayani sesama dengan kasih. Setiap kalian bangun pagi, kalian coba selipkan satu kalimat di dalam doa kalian. Tuhan, apa yang harus aku perbuat buat orang lain hari ini? Dan percaya adik-adik, hidup kalian pasti akan diubahkan. Lebih enak memberi adik-adik daripada meminta. Lebih enak kita melayani daripada dilayani. Anak-anak Tuhan akan selalu memberikan dampak yang baik, dampak yang positif buat orang lain. Mau ndak mulai hari ini kita belajar, kita yang memberikan dampak yang baik buat orang lain. Sehingga adik-adik mungkin ya ketika kalian ketemu sama orangnya lagi kelaparan, tiba-tiba kalian kasih makanan, kalian cuma bilang, ini berkat buat kamu, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tiba-tiba ternyata orang itu bertobat dan terima Tuhan Yesus. Apa ndak seneng kalian adik-adik? Dan Kak Adel yakin Tuhan dan malaikatnya di sorga juga pasti bersuka cita. Yuk mulai hari ini Kak Adel mau ajak sesuatu yang berbeda hari ini. Kak Adel mau kasih challenge buat kalian semua nih yang nonton di rumah. Kak Adel gak tahu ya kalian tuh dari kota mana aja, atau hanya dari Semarang aja, atau ada yang dari luar kota adik-adik. Tapi dimanapun kalian berada, hari ini kalau kalian lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Adel mau kasih challenge. Mau ndak kalian memberikan sesuatu buat orang lain hari ini? Mungkin sesuatu sesimpel kalian punya roti di rumah, kalian kasih ke orang lain. Atau kalian punya mainan, terus kalian kasih ke orang lain. Atau kalian cuma punya uang yang gak banyak jumlahnya, kalian mau kasih ke orang lain. Atau apapun itu yang Tuhan gerakan di hati kalian, Kak Adel mau ajak untuk hari ini kita mau lakukan tindakan, kita mau berbagi sama orang lain. Siapapun itu adik-adik, mau orang yang kalian kenal, atau keluarga kalian, saudara kalian, atau mungkin orang yang ada di jalanan adik-adik, bebas. Yang penting hari ini kalian berdoa sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau belajar, aku mau melayani orang lain dengan kasih, aku mau mengasihi orang lain. Tuntun aku ya Tuhan. Mau semuanya? Mau ya? Kak Adel berdoa benar-benar kalian lakukan, dan Kak Adel percaya itu akan membawa dampak yang besar buat orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, Kak Adel sudah selesai nih firman-Nya hari ini tentang cares other. Kita mau peduli sama sesama kita. Kak Adel berdoa firman hari ini masuk ke dalam hati kalian semua, karena ini adalah pesan Tuhan buat kalian semua anak-anak Tuhan yang sangat dicintai sama Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Adel mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pesan-Mu, buat firman-Mu untuk setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Engkau telah memerdekakan kami dari dosa, dan pilihan kami Tuhan bukanlah hidup dalam dosa, tapi kami mau belajar melayani orang lain dengan kasih seperti Engkau. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami ini benar-benar jadi anak-anak Tuhan yang didapati mengasihi orang lain Tuhan. Bahkan orang-orang lain di luar sana Tuhan, ketika melihat kami,
Orang itu akan melihat bahwa ada pribadi Kristus, pribadimu yang ada di dalam hidup kami, dan hidup orang lain itu akan diubahkan sehingga namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terus bicara Tuhan untuk setiap kami anak-anakmu, supaya kami ini setiap harinya terus menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.